Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Seorang pembuat game bernama Brandon membawa istrinya Claire dan anaknya Sam ke pantai. Mereka menikmati suasana liburan dan bersantai di sana. Sam kemudian meminta izin ibunya untuk mencari keong, dan Claire mengizinkannya asalkan dia tidak terlalu jauh. Ketika dia asik menggali pasir, dia tidak sadar bonekanya, Curious George terbawa ombak. Sam kemudian mengejar boneka itu, tetapi sayangnya dia terseret ombak dan tidak selamat. Brandon dan Claire berusaha untuk move on, tetapi sangat berat bagi mereka. Ketika mereka membereskan barang-barang Sam, dia menemukan sebuah buku. Dia mengingat kalau judul buku tersebut dieja dengan huruf E, tetapi buku tersebut bertuliskan dengan huruf A. Hal ini membuat Brandon menjadi tidak dapat tidur di malam hari, dan dia mendengar suara dari bawah. Dia turun sambil membawa tongkat. Tetapi penyusup tersebut adalah adik iparnya yang bernama Matt yang sedang mencari makanan. Brandon memberikan dia pizza dan minuman, kemudian dia bertanya tentang judul buku tersebut. Matt berkata kalau judulnya menggunakan huruf E, jadi Brandon menunjukkan buku tersebut. Sehingga dia menjadi semakin penasaran dan mencari informasi di internet. Rupanya ada banyak orang yang mengira kalau judul tersebut juga menggunakan huruf E. Lalu dia mencari tahu lebih lanjut hingga dia menemukan teori bernama Mandela Effect. Keesokan harinya, Brandon bingung melihat foto keluarganya di kulkas. Dia bertanya kepada Claire di mana foto itu diambil, dan Claire berkata di Griffith Observatory. Tetapi Brandon yakin kalau foto itu diambil di Pacific Science Center. Claire tidak merespon balik, dan malah menyuruh Brandon untuk pergi karena dia sedang sibuk memasak. Brandon kemudian menemui Matt dan mengobrol tentang Mandela Effect. Dia merasa kalau dia sedang mengalami efek itu, tetapi Matt mengatakan kalau Brandon mungkin hanya lupa saja. Tetapi Brandon tidak setuju, dan dia percaya dia sedang berada di universe paralel. Dia kemudian meneliti lebih lanjut, dan menemukan bahwa efek ini terjadi karena ada kecelakaan di CERN. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008, dan pada saat yang sama, banyak orang mengalami fenomena yang aneh. Brandon pun juga pergi ke pendeta yang bernama Isaac untuk mencari tahu tentang Tuhan, tetapi setelah mendengar perkataan Isaac, dia tidak percaya kalau Tuhan menciptakan dunia ini. Ketika makan malam bersama, Claire menyadari perilaku Brandon yang agak aneh. Dia mengingatkan Brandon untuk tidak mencengkeram masa lalu, dan menjalani hidup dengan normal. Brandon malah menanyakan Claire tentang pria yang ada di permainan Monopoly, dan Claire berkata kalau pria tersebut menggunakan monokel, tetapi ketika Brandon mengecek permainan itu, dia tidak menggunakan monokel. Dia kemudian juga berkata kalau monyet di Curious George tidak punya ekor, tetapi boneka Sam mempunyai ekor. Brandon kemudian menjelaskan tentang Mandela Effect, dan berpikir kalau kematian Sam membawa mereka ke universe paralel. Tetapi Claire malah marah kepada Brandon, menganggap dia egois dan hanya berpikir tentang teori gilanya. Tetapi hal ini tidak membuat Brandon patah semangat. Dia tetap meneliti Mandela Effect lebih jauh dan menemukan bahwa ada banyak universe paralel di dunia ini dengan ceritanya sendiri-sendiri, dan ketika mereka bertubrukan, Mandela Effect terjadi. Dia bahkan merasa Sam juga hidup di universe yang lain. Dia juga menemukan peneliti yang bernama Dr. Rowland yang berpikir bahwa mereka hidup di sebuah simulasi. Dia pun juga mendatangi dokter tersebut dan berbincang tentang penelitian yang dia lakukan. Dokter itu pun berkata kalau universe adalah simulasi yang dilakukan oleh sebuah komputer untuk tujuan tertentu. Apa yang Brandon alami mungkin adalah sebuah error, atau percampuran antara satu simulasi dengan simulasi yang lain. Brandon kemudian menyimpulkan jika dunia ini dibuat oleh program komputer, dia bisa mengubah program tersebut sehingga dunia bisa berjalan normal tanpa adanya error. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu dengan komputer biasa. Dr. Rowland setuju, makanya dia dan tim sedang membuat komputer canggih di kantornya. Dr. Rowland berpikir kalau Brandon dapat menjalankan programnya dengan komputer tersebut. Brandon kemudian meneliti lebih lanjut tentang komputer kuantum dan membuat program. Dia juga menggabungkan coding dari gamenya sehingga dia dapat membuat coding baru. Keesokan harinya, Brandon dikejutkan dengan Sam yang tiba-tiba hidup kembali. Awalnya dia berpikir dia mengalami halusinasi, tetapi Claire pun juga melihatnya. Dia berpikir programnya berhasil, dan menggabungkan dengan universe yang lain hingga Sam hidup kembali. Tetapi di saat yang sama, dia melihat perilaku Claire yang tidak biasa.
Ternyata di universe ini, Sam masih hidup, tetapi Claire mengalami depresi. Dia segera pergi menemui Dr. Rowland, tetapi dia kaget karena Dr. Rowland bunuh diri 2 bulan lalu. Dia kemudian menyadari bahwa Mandela Effect benar-benar nyata. Dia membuat coding baru untuk menginstal ulang universe, tanpa adanya error yang menyebabkan Mandela Effect. Dia khawatir programnya bisa gagal dan malah menghapus universe, tetapi demi istri dan anaknya, dia menyusup ke kantor itu dan memasukkan programnya ke komputer kuantum. Brandon berhasil menjalankan programnya, dan komputer kuantum pun memberikan hasil yang sukses. Dia keluar untuk melihat hasilnya, dan dia tidak menemukan satu mobil pun di parkiran. Dia juga melihat orang-orang mengalami error. Bangunan dan tanaman juga mengalami error, sehingga dia segera lari ke rumah. Dia melihat keluarganya pun mengalami error juga. Rumahnya menjadi hancur dan sekitarnya menjadi gelap. Dia melihat 2 bulan bertabrakan, dan muncul program baru. Sesaat kemudian, program Brandon muncul kembali dan membuat dunia yang baru dari awal. Kemudian filmnya kembali menunjukkan Brandon dan keluarganya berada di pantai. Ketika Sam ingin mencari keong, Brandon menyuruh Sam meninggalkan bonekanya, sehingga simulasi dapat berjalan dengan lancar tanpa Brandon harus mengetahui apa yang sebenarnya.